maka saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di bumi Sumatera dan juga di tempat yang lainnya. Kita merasa berduka atas segala macam musibah yang menimpa mereka, dan saya akan memberikan beberapa poin hikmah dari musibah dan juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para hambanya. Terlebih lagi kajian kita ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas, yaitu termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Termasuk dari takdir adalah musibah, penyakit, segala macam yang kita benci dan lain sebagainya. Dan poin yang akan saya bahas ini saya ambil dari kitab Doa dan Wirid yang ditulis juga oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, yang beliau rahimahullah taala menulis di sini hikmah dan faidah-faidah dari adanya penyakit dan juga musibah. Maka hikmah yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, bahwa sabar merupakan konsekuensi dari menghadapi kesusahan dan juga kesulitan. Sebagaimana manusia hidup akan mendapatkan kesenangan, maka manusia hidup juga akan mendapatkan kesedihan. Manusia hidup akan datang kepadanya kemudahan dan dia juga akan ditimpa kesulitan. Manusia yang hidup diberikan kesehatan dan ada kalanya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memiliki konsekuensi. Ketika manusia diberikan kemudahan, konsekuensi dari ibadahnya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberikan kenikmatan, maka kewajibannya adalah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketika manusia ditimpa musibah, ketika manusia diberikan kesulitan dan cobaan, maka kewajibannya adalah bersabar. Sehingga dengan diberikan ujian dan musibah, ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna. Tidak hanya bersyukur saja, tapi hamba tersebut selain dia bersyukur, dia juga bersabar. Sehingga menjadi sempurna ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan perkara dari hamba yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh perkaranya ini mengandung kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak mungkin ada kecuali pada hamba yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila seorang hamba tersebut mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu syarra darra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, maka dia bersabar dan sabarnya itu baik bagi dirinya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah, penyakit, kesulitan, cobaan ini pasti akan menimpa dari seorang hamba. Terlebih hamba tersebut adalah hamba yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala, ujian bagi hamba yang beriman. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, rasa takut, kemudian sedikit rasa lapar, kemudian berkurangnya harta, hilangnya jiwa, dan juga berkurangnya buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
Dalam ayat ini, surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pasti kami akan menguji orang-orang yang beriman dengan sedikit diberikan rasa takut, diberikan kelaparan, berkurangnya harta, kemudian kehilangan jiwa yang kita cintai, dan juga berkurangnya buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Bagaimana sifat orang yang sabar tersebut? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah juga. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Maka mereka akan mendapatkan salawat dan kasih sayang dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka dengan sabarnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dia ditimpa musibah dan hal-hal yang dibenci, dia akan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari musibah adalah musibah menghapus dosa dan juga kesalahan. Sebagai seorang manusia, kita pasti melakukan dosa dan juga kemaksiatan. Dan salah satu yang bisa menggugurkan dosa dan kemaksiatan tersebut adalah musibah yang menimpa diri kita. Baik itu penyakit, kehilangan harta, kehilangan jiwa yang kita cintai, dan lain sebagainya. Karena memang sejatinya musibah yang menimpa seorang hamba ini disebabkan oleh dosa dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah inginkan dengan musibah tersebut Allah hapus kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aydikum, ini adalah hasil dari tangan kalian sendiri, hasil dari perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak memaafkan kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, ini Allah Subhanahu wa taala inginkan agar berguguran dari dosa-dosanya tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Bukhari rahimahullah taala, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin fama siwa." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa penyakit atau yang selainnya, illa hattallahu bihi sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hamba tersebut berguguran dosa-dosanya. Ya, dengan sebab apa? Musibah. Dengan sebab musibah apapun yang menimpa diri hamba tersebut. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzhazan." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa apa? Keletihan, letih, capek, wala wasabin, dan juga sakit yang berkepanjangan, wala hammin, perasaan gundah gulana, wala hazanin, dan juga kesedihan. Semua yang menimpa hal-hal yang dibenci oleh manusia tersebut, wala adzan wala ghammin, tidak juga gangguan dan juga tidak juga perasaan gundah gulana, hatta syaukati yushaquha, sampai kalau sekiranya ada duri yang menusuk dirinya,
illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut, karena dengan musibah Allah juga akan gugurkan dosa-dosa. Ya, Allah akan gugurkan dosa-dosa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Ma yazalul bala' bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan juga hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki kesalahan apapun. Ya. Dari yang kedua, poin yang kedua adalah bahwa dosa dan kemaksiatan seorang hamba ini bisa berguguran dengan seorang tersebut ditimpa musibah. Tapi hamba tersebut wajib untuk bersabar. Minimal dia bersabar dari musibah yang menimpa dirinya. Kemudian hikmah yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah tersebut akan dicatat sebagai kebaikan dan juga ditinggikan derajatnya. Jadi orang yang terima musibah kemudian dia bersabar, maka akan ditulis kebaikan dan juga akan diangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini dari Imam Muslim, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha." Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, illa kutibat lahu biha darajah, kecuali akan ditulis baginya satu derajat, dinaikkan derajatnya. Wa muhiyat anhu biha khati'ah, dan juga dihapuskan kesalahan. Jadi dengan musibah kita mendapatkan kebaikan, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang nanti yang derajatnya tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal soleh, tapi justru hamba tersebut derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia bersabar dalam menghadapi musibah dan bala. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Ibnu Hibban, "Inna rajula la yakunu lahu indallahil manzilah." Sesungguhnya ada seseorang yang dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, fama yablughuha bi amalin, tapi tidak dicapai derajat yang tinggi tersebut dengan amal salehnya. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji dirinya dengan apa yang dibenci sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan hamba tersebut kepada derajat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang, jemaah sekalian dirahmati Allah, yang derajatnya di surga ini sangat tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dicapai itu bukan dengan amal, bukan dengan sedekahnya, bukan dengan salatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan jihadnya, tapi karena dia bersabar dan terus bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan juga musibah. Yang keempat, bahwasanya musibah tersebut dan ujian tersebut adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Karena surga akan dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Salah satu yang dibenci oleh manusia adalah musibah, ujian. Nabi mengatakan, "Wa huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Dan salah satu yang dibenci oleh manusia adalah apa? Musibah. Manusia enggak senang diterima musibah. Diberikan penyakit, dihilangkan harta, terpuruk dalam ekonomi, manusia enggak senang. Tapi ini sebagai jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang misalnya yang orang tersebut
ia memiliki anak. Yang anaknya tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan juga istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah istana di surga yang bernama Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Dengan sebab apa? Dia diberikan musibah. Musibahnya itu anaknya meninggal. Kemudian dia bersabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan istana yang dinamakan dengan Baitul Hamdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan ini hadis yang hasan. Idza mata waladul abdi, apabila mati anak dari seorang hamba, qala Allah taala li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian wahai para malaikatku telah mewafatkan anak dari hambaku? Fayaqulun, maka malaikat mengatakan na'am, iya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, qabattum samrata fuadihi, apakah kalian mewafatkan buah hatinya? Lihat, anak dinamakan apa? Buah hati, ini kesayangan. Fayaquluna na'am, malaikat berkata iya, saya mewafatkannya. Fayaqul, maka Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kemudian malaikat menjawab, hamidaka wastarja, hamba tersebut tetap memujimu dan juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakanlah istana tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Berarti musibah ini jalan menuju surga, bahkan mendapatkan istana. Kalau sekiranya musibah tersebut menimpa dari anak kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau misalnya apa? Dalam hadis lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan seseorang, diambil penglihatan dari kedua matanya, dan dia bersabar dengan ujian tersebut, maka ganjarannya adalah surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza btalaitu abdi bihabibataihi." Apabila aku uji hambaku dengan habibah. Disebut habibah, ini maksudnya kedua bola matanya. Disebutkan dengan habibah karena ini sangat dicintai oleh manusia dan ini kenikmatan yang sangat besar. Allah berikan penglihatan bagi kita. Tapi ketika apa? Kedua habibah tersebut, bola mata tersebut, Allah ambil penglihatannya, fasabara. Kemudian dia bersabar. Wahtasaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Awatuhu minhumal jannah, maka aku akan gantikan keduanya tersebut dengan surga. Bahkan pernah seorang wanita yang ditimpa ayan datang kepada Nabi SAW, minta didoakan agar disembuhkan. Nabi SAW mengatakan, in syi'ti da'autu laki, kalau kamu mau saya akan doakan biar kamu sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu mau kamu bersabar dan bagimu surga. Lihat, sakit ayan, sering kambuh, datang kepada Nabi SAW agar didoakan bisa sembuh. Nabi berikan dua pilihan, saya akan doakan kamu dan kamu akan diberikan kesembuhan insyaallah. Yang kedua, kamu bersabar dan bagimu surga. Apa yang dipilih? Yang dipilih surga sama apa sahabiah tersebut. Ini luar biasa ya, bagaimana tarbiyah Nabi kepada para sahabiahnya, di mana mindset mereka, keinginan mereka yang paling tinggi adalah al-jannah, masuk ke dalam surga. Dikasih pilihan sembuh atau surga, dipilih surga.
Tapi dia mengatakan, saya ketika kambuh tersebut sering tersingkap auratnya, minta doa pada Nabi agar dijaga auratnya tersebut. Maka Nabi SAW doakan. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakallah ta'ala, maka musibah ini bisa menjadi jalan seorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau dia berkeluh kesah, rugi kalau dia justru mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan musibah yang Allah tetapkan bagi dirinya tersebut. Kemudian yang kelima adalah membawa keselamatan dari api neraka. Musibah yang ditimpakan kepada manusia, pada seorang hamba, kemudian hamba bersabar, maka bisa membawa keselamatan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda tentang demam. Nabi mengatakan, Al-humma hadzu kulli mu'minin minan nar. Demam itu adalah bagian dari setiap hamba yang beriman dari api neraka. Jadi dia mengurangi azab neraka. Apa yang mengurangi azab neraka? Demam. Demam itu enak enggak? Enggak enak. Sesuatu yang kita benci. Makanya kita benci, tapi dia tersebut mengurangi jatah azab kita di neraka. Nabi larang kita untuk mencaci maki demam. Jangan dicaci maki. Jangan dicela. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil huma. Jangan kamu caci maki demam. Enggak boleh. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena demam tersebut ini menghilangkan dosa-dosa bani Adam. Kama yudhibul kiru khabatsal hadid. Sebagaimana tungku api itu menghilangkan kerak-kerak besi. Ini pandai besi. Kalau misalnya besinya mau bagus, dimasukkan ke dalam tungku, ini hilang kerak-kerak besinya, sehingga menjadi bersih hamba dari kotoran-kotoran dosa dengan Allah berikan kepadanya demam. Yang keenam adalah hikmah dari diberikan musibah, mengembalikan hamba kepada Rabbnya dan mengingatkan dari kelalaiannya. Manusia seringkali lalai, seringkali lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan hamba tersebut kepadanya. Apalagi ketika hamba tersebut tidak lagi dia bisa minta pertolongan kepada manusia manapun, maka dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini mungkin ia lupa untuk salat, lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan diberikan penyakit, diberikan musibah, ditimpa dengan bencana, ini mengembalikan hati manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat yang ke-42. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Maka kami timpakan mereka dengan kesulitan hidup, kesempitan, kemiskinan, dan juga ditimpakan kepada mereka penyakit. La'allahum yatadarraun, agar mereka mau tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas musibah, bencana yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hambanya, salah satu hikmah darinya adalah agar manusia mau kembali kepada Allah. Yang tadinya lalai, yang tadinya lupa, yang tadinya dia bersandar kepada kemampuan dirinya, bersandar kepada manusia yang lainnya. Ketika semuanya tidak bisa menolong, dia hanya bisa bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik. Dan ini baik. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga Allah lembutkan hatinya kembali yang sebelumnya hatinya
hatinya keras. Yang sebelumnya hatinya keras. Kemudian yang ketujuh adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan juga yang ada. Seorang ketika diberikan musibah, penyakit, bencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia mengingat betapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Sekiranya kita bandingkan musibah dan bencana dengan nikmat yang Allah telah berikan, justru lebih banyak nikmat atau lebih banyak susah? Ini nikmat. Sakit yang kita derita dengan sehat yang sudah kita rasakan, jauh lebih banyak sehatnya. Kemudian kesulitan ekonomi yang menimpa kita misalnya, dibandingkan kelapangan, ini lebih banyak kelapangannya. Musibah, bencana yang menimpa diri kita dengan sebelumnya hidup dengan aman, bisa sekolah, bisa mencari rezeki, bisa belajar, bisa beribadah dengan tenang. Dibandingkan dengan waktu-waktu dia mendapatkan musibah dan bencana, tentu lebih banyak rasa aman yang Allah berikan kepada dirinya. Dan seringkali yang banyak tersebut kita lupa untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Lalailah kita dari beribadah dan bersyukur kepadanya. Maka ini mengingatkan kita betapa banyak nikmat Allah yang kita kufuri, tidak kita syukuri pada Allah Azza wa Jalla. Maka dengannya ini menjadi baik hati kita, karena dengan mengingat nikmat tersebut kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8. Ini mengingatkan keadaan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau ditimpa musibah. Kalau kita sakit, maka kita ingat saudara kita yang sakit. Jadi timbul kepedulian. Kalau kita ditimpa musibah, jadi ingat bahwa ditimpa musibah itu enggak enak. Berada dalam bencana itu tidaklah mengenakan. Maka harusnya kalau misalnya enggak enak, kita bantu. Jangan kita biarkan. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, maka bantu saudara kita. Punya uang, berikan uang. Kalau sekiranya ada orang yang sanggupnya dengan kekuatan jadi relawan, ya berangkat jadi relawan. Kita bantu. Karena apa? Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan. Mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau saudara kita lemah, ditimpa bencana, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong, maka hakikatnya adalah kelemahan buat diri kita. Maka orang yang timpa musibah itu dia ingat sama keluarga saudaranya, dia ingat sama keluarganya yang sedang kesulitan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah menyucikan hati dari berbagai macam penyakit. Hati kita ini terkadang dijangkiti oleh penyakit. Penyakit berupa apa? Sombong, ujub, itu bangga dengan kemampuan diri sendiri, takjub kepada diri sendiri. Ketika dia ditimpa musibah, maka penyakit tersebut menjadi hilang. Ternyata manusia tidak berhak untuk sombong. Rumah yang ia bangun bertingkat-tingkat bisa sekejap Allah ratakan. Harta yang ia tumpuk dalam sekejap bisa Allah Subhanahu wa taala lenyapkan. Keluarga yang ia bangga-banggakan dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka manusia tidak berhak pada hakikatnya untuk menyombongkan diri atau ujub dengan prestasi yang ia punya, baik dunia maupun akhirat. Ini penyakit yang membinasakan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan musibah, maka manusia terkadang bertambah sombong, bertambah congkak, bertambah dia ujub. Maka ketika ditimpa musibah, diberikan penyakit, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa melawan penyakit dirinya. Kemudian ditinggal oleh keluarga yang ia cintai, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa ia sombongkan? Ketika hartanya hancur segala macam, nggak bisa berbuat apa-apa.
Sehingga harusnya musibah tersebut ini bisa membersihkan hati manusia dari penyakit ujub, riya, takabur, dengki, membanggakan diri dan lain sebagainya. Dan harusnya setelah itu dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini mengatakan bahwa hati dan roh manusia ini bisa mengambil manfaat dari penderitaan dan penyakit. Jadi kalau hati menderita, mendapatkan penyakit, dia justru bisa mendapatkan manfaat yang merupakan urusan yang tidak bisa dirasakan kecuali di dalamnya ada kehidupan. Kebersihan hati dan ruh tergantung pada penderitaan badan dan juga kesulitan. Jadi hilang tuh sifat-sifat dengki, hasad, sombong, takabur, membanggakan diri, merendahkan orang lain ya. Ini akan hilang dengan adanya musibah, bencana yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Yang 10, bahwa musibah, penyakit ini merupakan nikmat dan juga anugerah. Nah, seakan-akan ini suatu yang kontradiksi. Gimana sih musibah? Ya, ini merupakan nikmat dan juga anugerah. Kalau kita lihat dari hikmah-hikmah tadi, berarti di balik musibah itu ada kebaikan atau tidak? Banyak. Makanya sebagian orang menganggap musibah itu nikmat bagi orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, al-masaibu ni'mah. Musibah itu nikmat. Li'annaha mukaffiratun lidzunub. Karena musibah itu mengugurkan dosa. Tadi sudah kita bahas kan? Wa tad'u ila sabri. Musibah itu mengajak kita untuk bersabar. Fa yusabu 'alaiha. Maka seorang hamba dengan bersabar mendapatkan pahala. Nikmat enggak kalau seperti itu? Nikmat. Wa taqtadil inaba ilallah, dan menuntut seorang hamba inabah ilallah, kembali kepada Allah. Inabah itu berbeda dengan taubat. Kalau taubat itu dari maksiat kepada ketaatan. Inabah itu dari segala macam kekurangan kepada kesempurnaan. Yang tadinya maksiat jadi taat. Yang tadinya lalai jadi ingat pada Allah. Yang tadinya malas jadi semangat. Yang tadinya lemah jadi kuat. Itu inabah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nikmat apa enggak? Wa dzullilahu, dan merendahkan diri kepada Allah. Tadi hilang sombongan, angkuh, congkak, ini semuanya hilang. Wal i'radi anil halqi, dan menjadikan manusia tersebut berpaling dari makhluk, enggak bersandar sama makhluk. Apalagi kalau dia ditimpa musibah, nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat berarti. Karena hamba tersebut hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal masalihil azimah, dan yang lain sebagainya dari maslahat-maslahat yang sangat besar yang bisa dirasakan oleh seorang hamba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini bersabda, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan selainnya, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapat kelapangan. Jadi ada orang yang beriman, saking tinggi keimanan tersebut, dia mendapatkan musibah malah sama seperti mendapatkan nikmat, dia gembira. Kalau antum dapat uang, naik jabatan, kemudian dapat pekerjaan yang gajinya besar, seneng nggak? Seneng. Seperti itu orang ditimpa musibah. Dan kita mungkin tidak dituntut seperti itu. Yang paling wajib dari seorang hamba ketika ditimpa musibah adalah bersabar. Ini yang wajib. Ya, ini yang wajib. Minimal kita bersabar.
Jangan berkeluh kesah. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, menimpakan bencana, maka ini semuanya tidak lepas dari ketetapannya. Dan bagi hamba yang beriman, semua ketetapan Allah itu baik baginya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dibahas ini bisa menjadi semangat, penyemangat bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang sudah pasti akan banyak sekali kebaikan di balik dari musibah tersebut.